Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanti dengan NIM 10521019, lokal IPA 4, MK Ilmu Perundang-undang. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang alur dan proses pembentukan suatu peraturan perundang-undang dari awal sampai akhir. Proses pembentukan peraturan perundang-undang dapat bervariasi di setiap negara, tetapi umumnya melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Proses dimulai dengan mendefinisikan kebutuhan atau masalah yang perlu diatur oleh perundang-undang baru. Kebutuhan ini dapat muncul dari masyarakat umum, pemerintah atau lembaga legislatif. Yang kedua, penyusunan perencanaan. Langkah-langkah berikutnya adalah penyusunan perencanaan atau draft peraturan perundang-undang dalam tahap ini, seperti tim ahli, penasehat hukum, atau departemen terkait akan perumusan isi dari peraturan yang akan dibuat. Yang ketiga, konsultasi publik. Rencana atau peraturan perundang-undang biasanya akan dikonsultasikan kepada publik, stakeholder terkait dengan pihak yang berkepentingan. Konsultasi publik ini bertujuan untuk mendapatkan yang pertama, masukan, yang kedua, saran, dan yang ketiga, umpan balik. Umpan balik dari masyarakat yang akan kena dampak oleh peraturan tersebut. Sedangkan yang keempat, yakni pembahasan di lembaga legislatif. Setelah melakukan tahap konsultasi publik, rencana atau peraturan perundang-undang dibahas di lembaga legislatif seperti parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota legislatif akan membahas dan memeriksa rencana tersebut secara seksama, melakukan perubahan atau penambahan atau ketentuan-ketentuan baru. Yang kelima, penyusunan naskah akhir. Berdasarkan pembahasan lembaga legislatif, rencana peraturan perundang-undang akan direvisi dan disempurnakan menjadi naskah akhir. Naskah akhir ini mencakup semua perubahan dan tambahan yang disepakati oleh anggota legislatif. Terus selanjutnya yang keenam, pengesahan. Setelah penyusunan naskah akhir, peraturan perundang-undang harus disahkan oleh lembaga legislatif. Pengesahan ini biasanya melibatkan pemungutan suara oleh anggota legislatif untuk menentukan persetujuan atau penolakan terhadap peraturan tersebut. Selanjutnya yang ketujuh, penandatanganan dan pengumuman. Setelah disahkan oleh lembaga legislatif, peraturan perundang-undang akan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang seperti kepala negara atau kepala pemerintahan. Setelah ditandatangani, peraturan tersebut diumumkan secara resmi kepada masyarakat dan diberlakukan sebagai hukum yang berlaku. Terus yang nomor 8, pelaksanaan dan penegakan. Peraturan perundang-undang yang telah diberlakukan atau dijalankan dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga yang bertanggung jawab. Penegakan peraturan ini dapat melibatkan penegakan hukum, pemantauan, saksi, dan langkah-langkah yang perlu untuk memastikan keputusan terhadap peraturan. Proses pembentukan peraturan perundang-undang di Indonesia terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing tahap tersebut. Terus yang pertama, perencanaan. Tahap ini dilakukan untuk menetapkan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undang. Yang kedua, penyusunan. Tahap ini meliputi penyusunan naskah akademik, penyusunan rancangan peraturan perundang-undang, dan harmonisasi pembulatan dan menetapkan konsensus
Penyusunan perencanaan peraturan perundang-undang dilakukan dengan mengikuti ketentuan dalam lampiran 2 Undang-Undang 12 atau 2011. Terus yang ketiga, pembahasan. Tahap ini mencakup pembahasan rancangan peraturan perundang-undang di dalam rapat komisi, rapat badan legislatif, rapat badan anggaran, rapat panitia khusus, dan paripurna. Yang keempat, pengesahan. Tahap ini dilakukan setelah rancangan undang-undang yang disetujui oleh legislatif. Rancangan undang-undang tersebut diberikan kepada legislatif untuk disahkan menjadi undang-undang. Terus yang terakhir, yang kelima, pengundangan. Tahap ini adalah penempatan undang-undang yang telah disahkan ke dalam lembaga negara atau disebut dengan LN, dan tambahan lembaga negara atau TLN. Sebelum sebuah undang-undang ditetapkan di LN atau di TLN, undang-undang tersebut harus melalui proses penyebarluasan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undang, partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Masyarakat secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undang. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.